Oke, yang sekarang kita akan belajar mengenai hipotesis ya, atau bahasa gampangnya, bahasa umumnya itu, bahasa awamnya adalah hipotesis ini adalah dugaan ya. Nah, jadi sebenarnya ya, tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya kita itu ya mungkin tiap hari ya, tiap saat itu kita membuat yang namanya dugaan gitu ya. Misalnya kalau Anda di dalam kelas gitu ya, mungkin Anda bertanya kira-kira rata-rata IP anak kelas MBS ini berapa gitu ya. Mungkin Anda menduga kira-kira mungkin ya sekitar 3,5 gitu ya. Atau mungkin juga Anda menduga kira-kira uang saku per bulan teman-teman ini berapa gitu ya. Mungkin juga Anda menduga 500.000 atau 600.000 gitu ya. Atau mungkin Anda waktu jajan gitu ya, jajan di depan kampus itu ya. Mungkin Anda bertanya juga kira-kira pendapatannya eh, tukang cilok ataupun bakso goreng itu kira-kira omset mereka berapa ya gitu ya per hari gitu ya. Nah, itu Anda menduga-duga gitu ya, Anda menduga-duga. Atau mungkin juga Anda waktu jalan di perempatan gitu ya, diseberangin oleh Pak Ogah gitu. Anda juga mungkin bertanya kira-kira Pak Ogah ini pendapatannya berapa ya satu hari ya. Mungkin 100.000 atau 200.000 gitu ya. Nah, itu adalah dugaan ya. Nah, permasalahannya adalah saat kita menduga itu kan sebenarnya kita bertanya gitu ya. Kita bertanya apakah dugaan kita itu benar gitu. Seperti tadi misalnya kita ingin menduga pendapatannya Pak Ogah itu berapa? 100.000 kah? 200.000 kah? Nah, bagaimana pertanyaan kan bagaimana cara membuktikan atau menjawab pertanyaan atau dugaan saya ini apakah benar pendapatannya itu adalah 100.000 gitu, atau apakah benar pendapatannya itu adalah 200.000 gitu ya. Nah, maka di dalam statistik itu ada yang namanya uji hipotesis ya, yaitu untuk itu tadi untuk menguji bagaimana sih prosedurnya langkah demi langkahnya dengan cara penghitungan statistik untuk menjawab dugaan-dugaan yang kita punya tadi begitu ya. Nah, karena eh, tadi kita bertanya, gitu ya, bertanya apakah misalnya tadi pendapatannya Pak Ogah itu berapa, katakanlah per hari 200.000 gitu ya. Nah, maka kesimpulannya kan pasti ada dua ya. Nah, benar atau tidak kan, gitu. Misalnya saya menduga ya, saya menduga bahwa pendapatannya Pak Ogah itu adalah setiap hari adalah 200.000 gitu ya. Nah, maka keputusan hipotesisnya adalah pasti ada dua, yaitu adalah menyatakan dugaan saya itu benar, yang kedua adalah menyatakan bahwa dugaan saya itu salah, begitu ya. Nah, namun perlu kita ketahui nanti ya di dalam istilah statistik, gitu ya, itu kita menyebutnya itu tidak benar atau salah, begitu ya. Tetapi kita istilahnya adalah menolak H0, hipotesa nol, dan gagal menolak H0 ya. Pokoknya istilahnya itu menolak dan gagal menolak gitu ya. Ini mungkin agak konsep yang agak baru ya, tapi nanti akan kita coba perdalam lebih saja. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya masih belum paham gitu ya. Kita lanjut dulu aja. Nah, kenapa eh, ini tadi menolak begitu ya, tidak kita menyatakan benar salah atau kita terima gitu ya. Itu ini beberapa alasannya begitu ya. Mungkin kita bisa skip saja nanti kalau Anda bisa apa? Kalau Anda pengen mempelajarinya bisa Anda baca sendiri ya. Kita ke langsung mendefinisikan hipotesisnya ini dulu aja ya. Nah, dalam mendefinisikan hipotesis itu kita ada dua tadi ya kan saya bilang ada benar atau salah gitu ya. Tapi kalau di dalam statistik benar atau salahnya itu kemudian diterjemahkan menjadi yang namanya hipotesis nol dan hipotesis alternatif ya. Tadi hipotesis nol itu disingkat menjadi H0 tadi ya, seperti yang di atas ini. H0 atau biasa disebut dengan hipotesa nol. Kemudian ada yang kedua adalah hipotesis alternatif ya atau biasa disingkat atau ditulis dengan HA gitu.
hipotesis alternatif. Nah, dalam hipotesis nol ini penulisannya ya, karena kita statistik dan statistik adalah cabang dari atau turunan dari matematika, maka biasanya kita beri tanda sama dengan, gitu ya, atau kurang sama dengan dan lebih sama dengan, lebih dari sama dengan. Sedangkan untuk yang hipotesis alternatifnya itu kita beri tanda kebalikannya ya, kebalikannya sama dengan ya tidak sama dengan ya, dicorek gitu ya. Terus kemudian kalau lebih kecil atau sama dengan, maka kebalikannya adalah lebih besar ya. Kalau H0-nya lebih besar, maka H alternatifnya lebih kecil gitu ya. Pokoknya dibalik saja. Penggunaannya bagaimana nanti kita akan lihat lebih jelasnya di contoh begitu ya. Ini konsep-konsep dulu pengenalannya. Nah, oke. Selanjutnya ada yang namanya uji dua sisi dan uji satu sisi ya. Jadi di dalam mendefinisikan hipotesis itu kita mengenal dua macam eh, sisi ya, yaitu ada yang satu sisi dan ada yang dua sisi atau yang satu ekor, dua ekor gitu ya. One tail dan two tail gitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan penulisan tadi. Kalau penulisannya adalah dengan sama dengan, itu berarti kita menguji dua sisi. Kalau penulisannya dengan lebih kecil atau lebih besar, pokoknya ada tanda lebih kecil ataupun lebih besarnya ini ya, itu kita berarti sedang menguji yang satu sisi. Nah, contohnya bagaimana? Itu kita nanti coba lihat ya. Nah, prosedurnya adalah kurang lebih sebagai berikut ya. Ada 3 langkah merumuskan hipotesis alternatif ya. Yang pertama adalah identifikasi parameter ya. Artinya yang ingin kita ukur itu apanya gitu ya. Kita ukur itu apanya, kita identifikasi seperti tadi misalnya eh, IPK kelas ya. Anda membuka IPK kelas ada 3,5. Berarti parameternya apa? Parameternya ya berarti IPK kelas NBS. Gitu. Kemudian tadi kalau misalnya Anda jajan anda bertanya atau Anda menduga kira-kira pendapatannya penjual cilok itu berapa ya? Berarti adalah parameternya adalah profit gitu ya, atau rata-rata profit atau rata-rata keuntungan gitu ya. Kalau pendapatannya Pak Ogah tadi berapa ya? Berarti parameternya adalah ya pendapatan ya, pendapatan per hari dari Pak Ogah gitu ya. Nah, setelah kita tentukan parameternya, yang kedua adalah kita tentukan dia itu satu sisi atau dua sisi gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menentukannya nanti kita akan coba lihat di contoh ya. Terus kita tuliskan secara matematika. Nah, lebih jelasnya contohnya seperti ini ya. Contoh ya. Ini misalnya ada survei terhadap orang tua mahasiswa menyatakan bahwa biaya rata-rata kuliah selama 1 semester itu adalah 5 juta. Bagaimana cara kita merumuskan hipotesisnya ya? Tadi kita dugaan kita adalah ini tadi ya, hipotesa kita atau awal tadi kan kita hipotesa adalah dugaan ya. Dugaan kita apa? Dugaan secara umumnya awalnya. Kita menduga bahwa biaya kuliah itu selama 1 semester itu biayanya sebesar 5 juta. Nah, kemudian kita ingin buktikan ya 5 juta ini benar atau tidak. Nah, melalui prosedur langkah-langkah menentukan hipotesisnya. Yang pertama adalah kita tentukan ya identifikasi parameter. Parameternya apa? Tadi adalah biaya rata-rata kuliah selama 1 semester yang rata atau biasanya kita simbolkan dengan huruf mu ini ya. Ada huruf U tapi ditulis dengan huruf Latin ya. Nah, terus tentukan apakah ini uji satu sisi atau dua sisi. Nah, untuk menentukan dua sisi atau satu sisi itu kita eh, bisa dengan menggunakan kata kunci ya. Ini kan pertanyaannya adalah apakah benar biaya rata-rata kuliah itu selama 1 semester sama adalah ini kan biasa kita sebut dengan sama dengan gitu ya.
opo podo gitu ya, apa sama gitu ya, apa sama kalau biaya kuliah itu adalah sama dengan 5 juta. Nah, berarti kan ada kata kunci sama dengan kan. Kalau ada kunci sama dengan, maka berarti dia dua sisi ya. Ada dua sisi karena dia sama dengan, pokoknya kalau tidak 5 juta itu adalah salah gitu ya. Nah, maka dia dua sisi karena kita ingin menguji sisi eh, kurang ataupun juga sisi yang lebih ya kan. Karena dugaan kita pokoknya 5 juta fix gitu ya. Pokoknya yang penting ora podo 5 juta gitu ya. Kalau yang penting ora podo 5 juta kan berarti yang nanti kalau kita survei ternyata kenyataannya adalah 3 juta kan berarti benar ya. Padahal 3 juta adalah sebelah di sini di sisi yang lebih kecil ya. Dan kalau ternyata kita survei ternyata kenyataannya adalah 7 juta, maka benar juga ya. Pokoknya yang penting orang 5 juta gitu aja. Pokoknya yang penting enggak 5 juta berarti dia dua sisi gitu ya. Nah, maka kita menuliskannya adalah seperti ini. H0 sama dengan mu atau T2 mu sama dengan 5 juta. Terus kemudian H alternatifnya ya tinggal dibalik aja ya. Kalau tadi rumusnya kan tadi ya, rumusnya kan setelah kita ketemu, nah ini kalau H0-nya sama dengan berarti H alternatifnya ya tidak sama dengan, udah gitu aja gampang. Yang penting ora podo 5 juta gitu ya. Gitu ya. Nah, maka dibacanya seperti ini ya, biaya rata-rata kuliah sama dengan 5 juta. Nah, alternatifnya biaya rata-rata kuliah tidak sama dengan 5 juta. Tidak sama dengan 5 juta ini kan bisa kurang ataupun juga bisa lebih gitu ya. Karena bisa kurang dan bisa lebih maka kita mengujinya dua sisi gitu ya. Nah, sedangkan yang kalau satu sisi itu seperti ini ya. Misalnya, ya lagi kita misalnya survei terhadap pedagang kaki lima ya, pedagang cilok gitu ya. Menyebutkan bahwa omset per hari adalah minimal 300.000. Nah, ini Anda duga ya. Ini dugaan Anda adalah bahwa pedagang cilok itu yang di depan kampus itu ya minimal itu dapat 300.000 gitu ya. Kalau minimal dapat 300.000, maka berarti yang kita uji kan cuma satu sisi ya. Berarti minimal 300.000. Berarti kalau minimal 300.000 itu Anda menjawab 400 benar, menjawab 500 benar, gitu ya, 600.000 benar, gitu ya. Tapi kalau ternyata kenyataannya adalah 200.000, 100.000, bahkan cuma 50.000, artinya dia lebih kecil dari 300.000, itu kan berarti salah ya. Pokoknya yang penting undur 300.000 gitu. Artinya kan berarti dia menguji hanya satu sisi, begitu ya, hanya menguji satu sisi ya. Nah, maka hipotesis alternatifnya adalah ini ya. Kita mulai dari alternatif ya. Omset per hari kurang dari 300.000. Maka kita tuliskan ini ya. Oh, H0-nya dulu. Nah, maaf, H0-nya dulu. Kita tentukan adalah omset per hari lebih dari atau sama dengan 300.000. Nah, tadi bahasa minimal 300.000 itu tadi kan maksudnya itu 300 ribunya ikut gitu ya. 300 ribunya ikut, 350 ribunya ikut, 400 ribu ikut, dan seterusnya pokoknya lebih dari 300 ribu. Nah, maka menuliskannya seperti ini, yaitu omset per hari lebih dari atau sama dengan 300 ribu. Ya, 300 ribu sampai ya ke atas sana. Gitu. Tandanya adalah seperti ini ya, mu atau rata-rata omset tadi ya, ini disimbolkannya mu, rata-rata omset lebih besar atau sama dengan 300.000. Nah, alternatifnya ya tinggal dibalik aja. Kalau ini hadap ke sana begitu ya, ini kan mulutnya hadap ke sana gitu ya. Ya, alternatifnya tinggal mulutnya dibalik aja, dibalik ke sana. Berarti ini kan artinya rata-ratanya kurang. Oke, selanjutnya contoh lagi yaitu sebuah survei terhadap mahasiswa mengungkapkan bahwa lebih dari 70% dari mereka pernah berbelanja melalui online shop. Nah, rumuskan hipotesis. Nah, ini ada
ada kata kunci yang perlu kita perhatikan ya, yang penting untuk kita perhatikan yaitu adalah di sini ada kata lebih dari ya. Nah, kalau ada kata lebih dari, nah maka kita merumuskan hipotesanya itu dari alternatifnya ya. Kalau dari tadi kan kita memulainya dari hipotesa nolnya. Nah, sekarang kita mulai dari hipotesa alternatifnya. Karena apa? Karena ada kata lebih dari. Kalau ada kata sama dengannya ya, atau ada kata minimal, ya minimal kan tadi mengandung arti sama dengan ya. Minimal kan berarti kan 300.000 ikut gitu ya. Berarti kan 300.000 itu sama dengan lebih besar eh, dari dugaannya gitu ya. Artinya pokoknya 300 ribunya ini ikut gitu ya. Kalau 300 ribunya ini ikut kan berarti tandanya ada tanda sama dengannya ya. Nah, baru hipotesanya itu tinggal kita balik aja gitu ya. Nah, tetapi kalau soalnya itu adalah dugaannya adalah ada kata lebih dari, begitu ya, lebih dari 70%, begitu ya. Nah, maka berarti 70% ini kan tidak ikut, gitu ya. 70% tidak ikut berarti dia harus lebih besar dari 70%, misalnya 71 gitu ya. Nah, kalau 70%-nya itu tidak ikut, nah maka kita tentukan dulu dari gampangnya adalah caranya dari hipotesa alternatifnya dulu ya. Hipotesa alternatifnya adalah lebih dari 70%, maka kita tuliskan seperti ini ya. P lebih besar dari 70% atau tadi apa persentase mahasiswa yang belanja online shop tadi lebih besar dari 70%. Nah, terus alternatifnya H0-nya gimana ya? Tinggal kita balik juga begitu kan. H0 dan H alternatif ini tandanya pasti kebalik ya, pasti berlawanan ya, pasti berkebalikan ya. Nah, kalau alternatifnya arah ke sana ya, yang H0-nya ya pasti arah sebaliknya tinggal dikasih tanda sama dengan gitu ya. Berarti H0-nya adalah kata lainnya adalah persentase mahasiswa yang pernah belanja kurang dari atau sama dengan 70%. Nah, tadi sebenarnya kuncinya di sini ya, 70% ini tadi ikut siapa gitu ya. Kalau 70%-nya itu ikut H0 berarti ya dia ada tanda sama dengannya gitu ya. Seperti ini tadi 300 ribunya ikut H0-nya kan pasti ikut sini ya tadi tinggal arahnya di eh, balik gitu aja. Nah, kita lanjut menjawab hipotesa ya. Setelah tadi kita berhasil merumuskan hipotesanya, merumuskan eh, penulisan hipotesanya secara matematis, maka kita jawab ya, hipotesa atau dugaan kita itu benar atau tidak. Nah, tentu untuk menjawabnya ya berarti kita butuh data ya, kita ambil data di lapangan ya. Tadi seperti misalnya kalau pertanyaan kita adalah berapa IPK mahasiswa ya kita tanyain satu-satu ya, kita tanya satu-satu IPK-nya berapa, terus kemudian kita rata-rata gitu ya. Nah, terus tadi apa contohnya uang saku gitu ya, kita tanya uang saku mereka teman-teman kalian itu berapa per bulannya, kita tanya satu-satu, terus kita hitung gitu ya. Nah, apa yang kita hitung ya biasanya adalah nilai rata-rata dan standar deviasi. Jadi kita dapatkan nilainya satu-satu, terus kita hitung nilai rata-ratanya dan kita hitung standar deviasinya. Ya. Terus kemudian kita cari yang namanya nilai Z. Ya. Ada nilai Z. Nah, rumusnya adalah ini tadi. Rata-rata dikurangi mu 0. Mu 0 itu adalah dugaan kita itu berapa tadi. Ya. Kalau 70% ya minimalnya 70%. Ya. Kalau 300 ribu ya berarti minimalnya adalah 300 ribu ya. X bar ini atau X tanda garis di atasnya ini adalah rata-rata ya. Jadi rata-rata dikurangi minimalnya dibagi dengan ini tanda melingkar gini namanya standar deviasi ya. Dibagi dengan akar n. N ini jumlah data yang kita ambil. Nah, contoh ya, langsung aja contoh biar lebih paham. Misal kita punya dugaan ya bahwa harapan hidup orang Indonesia itu diperkirakan lebih dari 67 tahun ya dengan standar deviasi 9 tahun. Ini didapat dari survei 25 angka kematian ya pada umur 71 tahun. Oh ini ternyata iya.
terhadap 25 angka kematian, ternyata mereka meninggal itu umur 71 tahun. Nah, bagaimana dugaan kita ini benar apa tidak gitu ya. Nah, di sini perlu kita, mungkin Anda yang bertanya, itu kan dugaannya 67, terus setelah didata ternyata kenyataannya 71 gitu. Nah, itu sudah jelas beda, Pak. Apakah itu tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk kita menolak dugaan kita gitu ya. Nah, di dalam statistik kita harus apa yang namanya statistik itu kadang kita berbicara tidak secara angka mutlak atau pasti gitu ya. Bisa saja kadang-kala kita menganggap bahwa angka 71% ini sama nilainya secara statistik gitu ya dengan angka 67 gitu ya. Gampangnya ya, ini kan aslinya jaraknya cuma 4 tahun gitu ya. Nah, apakah kita bisa mengatakan bahwa 4 tahun itu aslinya itu bedanya itu nggak terlalu jauh atau tidak gitu ya. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi bukan langsung kita bandingkan. Kalau kita langsung bandingkan angkanya memang benar-benar berbeda gitu ya. Di sini kita menduga 67, setelah kita survei ternyata didapatkan angkanya 71. Tapi kalau dalam statistik kita bisa mengatakan bahwa apakah 71 ini masih dalam rentang ya, masih dalam rentang yang bisa ditoleransi terhadap dugaan kita gitu ya. Namanya saja kita kan menduga ya, karena menduga kan kadang kita apa ya butuh rentang gitu ya, butuh interval ya, tidak pasti gitu ya. Nah, cara menjawabnya itu tadi pakai rumus ini tadi ya, tinggal kita masukkan saja. Nah, ini tadi berapa nilai rata-ratanya adalah 71, dengan dimasukkan 71 dikurangi 67, 67 adalah nilai dugaan kita, 67 terus dibagi 9 karena standar deviasinya adalah 9 ya, dibagi standar deviasi per uh, akar 25. 25 ini adalah ini tadi ya, sampel kita berapa. Sampelnya kan kita tadi pengambil data dari 25 angka. Nah, maka didapat angka 2,22. Nah, ini adalah nilai Z-nya ya. Nah, setelah didapat nilai Z, diapakan? Nah, kita eh, konversi ya nilai Z ini menggunakan yang namanya tabel Z. Nah, tabel Z itu seperti apa? Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini tabel Z-nya ya. Jadi bagaimana cara membacanya? Tadi sudah didapatkan angka 2,22 ya kan? 2,22 berarti yang di sini nilai Z-nya kita ambil 2,22. Nah, di sini 2,2. Saya highlight ini 2,2, yang ini 2,2, terus yang sumbu tegaknya itu kita ambil 0,2 ya, yang ini ya. Kan 2,2 adalah tadi kan 2, tadi kan 2,22 ya. 2,22 kan 2,2 ditambah 0,02 itu ya maksudnya. Yang 2,2 ini miliknya yang sini, yang 0,2 ini miliknya yang ini ya. Jadi ketemunya di ini ya, ketemunya di sini yaitu di angka berapa ini? 0,132 ini. Nah, jadi 2,2 itu sama dengan peluangnya 0,012 ya. Nah, terus kalau sudah didapatkan nilai peluang dari tabel Z, diapain lagi? Nah, baru kita bandingkan dengan nilai alfanya. Nah, saat sudah kita dapat nilai 0,0132, kemudian kita bandingkan dengan tingkat signifikansi alfa ya. Tinggal kita pakai, biasanya alfanya kan kita pakai 5% ya. Perlu kita ketahui ya, alfa itu biasanya ada kita di dunia penelitian itu memakai 3 biasanya 1%, 5% ataupun 10% ya. Tetapi untuk pembelajaran ini untuk simpelnya saja kita pakai yang 5% gitu ya. Kita bandingkan dengan yang 5%. Yang 5% kan 0,05 ya. Tinggal kita bandingkan saja apakah nilai T, nilai probabilitas Z ini tadi
lebih besar atau lebih kecil ya. Nah, aturannya adalah jika nilai P itu kurang dari nilai signifikansinya ya atau alfa yang di 5%, maka kita menolak yang namanya nol ya. Jadi di sini kesimpulan utamanya adalah ini ya. Misalnya kita memilih yang alfanya 0,05 atau 5%. Nah, maka dari uji di atas kita eh, dapatkan bahwa 0,0132 lebih kecil dari 0,05 ya. Karena dia lebih kecil, maka kita menolak H0 ya. Menolak H0 apa isinya tadi? Menolak H0 sudah dirumuskan kan? Menolak H0 berarti ya kita tolak. Berarti kalau kita tolak ya gampangnya yang benar adalah yang H alternatif. H alternatif apa? Yaitu adalah umurnya lebih dari 67 tahun ya. Maka berarti ini ya dugaan H alternatifnya adalah yang benar gitu ya. Nah, ini berarti bahwa ya data sampel mendukung klaim bahwa rata-rata angka harapan hidup kita lebih dari 67 tahun, gitu ya. Nah, ini adalah kesimpulan eh, akhirnya. Nah, sekarang kita coba ke yang dua sisi ya, atau tadi kan kita sempat singgung bahwa uji hipotesis ini ada yang satu sisi dan ada yang dua sisi. Yang tadi kan satu sisi ya, satu sisi. Nah, karena ini ya, hanya ingin menguji yang lebih besar ya. Pokoknya saya pengen kesimpulannya itu lebih dari 67 tahun begitu ya. Nah, sekarang kita ke, ke contoh yang dua sisi. Nah, misalnya seperti ini pertanyaannya ya. Seorang analisis membantah Seorang analis membantah hasil riset bahwa biaya sekolah rata-rata itu adalah 606 dolar per keluarga. Gitu ya. Nah, jadi eh, pokoknya dia nggak percaya ya, dia nggak percaya kalau biaya rata-rata sekolah itu adalah 606 dolar. Gitu. Jadi dua sisi ya kan, dia entah lebih besar ataupun juga lebih kecil gitu. Pokoknya dia nggak percaya yang angkanya itu sama dengan 606 dolar gitu. Jadi dia menganggap kalau ternyata dia mendapatkan nilainya itu lebih kecil dari 606, benar. Kalau dia mendapatkan lebih besar dari kurang dari 606, ya benar juga gitu ya. Jadi dia menerima dua sisi ya, entah dia kurang ataupun dia lebih begitu ya. Kalau tadi kan pertanyaannya lebih dari 71 tahun nih, jadi dia cuman lebih dari 67 tahun ya, jadi dia cuma menerima satu sisi saja yang lebih dari 67 tahun. Nah, kalau yang ini dia menerima yang lebih dua sisi, entah lebih kecil ataupun lebih besar. Gitu ya. Oke, prosedurnya sama, kita dapatkan nilai Z-nya, ternyata di sini dapatkan nilai 1,39 gitu ya. Nah, karena tadi ya di sini yang langkah pentingnya adalah dapatkan nilai Z tabelnya 1,39 itu adalah 0,08 gitu ya. Nah, 0,08 ini kita kasih 1,9 1,39 kita coba cek 1,39 dengan satu yang sini 1,3 yang sini 0,9 gitu benar ya 0,082. Nah, ini berarti kita dapatkan nilainya 0,0. Ini saya skip saja. Nanti tidak bingung. Ini sebenarnya karena tabel Z itu ada banyak, jadi ada yang harus dikurangi satu dulu. Tapi karena kita tabel Z ini kita sudah yang sisi kanan, kita benar langsung aja.
nilai Z-nya adalah dari 1,39 ini adalah 0,0823. Nah, karena dua sisi, nah maka kita kalikan 2. Ya. Kita kalikan 2 berarti kita kalikan nilai 0,1646. Nah, nilai 0,1646 inilah kemudian yang kita bandingkan dengan nilai alfa 5% gitu ya. Nah, ternyata 0,16 kan lebih besar dari 0,05 ya. Berarti kita kesimpulannya adalah kita gagal menolak 0 ya. Gagal menolak 0 itu artinya bahwa eh, tidak sama ya, tidak sama dengan 606. Ternyata pengeluaran sekolah atau biaya sekolahnya itu tidak sama dengan 606. Kan tadi Hanolnya ini ya. Nah, ini tinggal kita baca aja Hanolnya, pokoknya yang ini salah gitu ya. Katakan ini salah, kita kasih merah. Nah, kalau salah berarti yang benar yang ini ya. Berarti memang apa eh, biaya rata-rata sekolah itu tidak sama dengan 606 ya. Entah dia lebih besar ataupun entah dia lebih kecil ya, entah lebih murah ataupun entah lebih mahal. Pokoknya intinya dia tidak 606,4 dolar ya. Nah, selanjutnya uji hipotesis yang tidak diketahui standar deviasinya. Nah, ini adalah kasus di mana biasanya yang sering kita pakai ya. Ini kan tadi asumsinya kita standar deviasi populasinya kita tahu gitu ya, tapi kan kebanyakan kita tidak tahu ya standar deviasinya. Nah, kalau kita tidak tahu standar deviasinya, maka kita tidak memakai yang namanya tabel Z ya. Tadi kan kita pakai tabel Z, ini ada logonya Z. Nah, kalau kita tidak tahu standar deviasinya, kita pakai yang namanya tabel T ya, tabel T. Nah, langsung saja contoh seperti ini. Dekan di sebuah universitas di California ingin mengetahui apakah mahasiswa di Nah, dia memilih secara acak ya, sampelnya 35 mahasiswa dan didapatkan bahwa eh, rata-ratanya adalah 16 jam, 37 ya. Dengan standar deviasi 7,2 jam. Nah, ini ada standar deviasi sampel ya. Kalau tadi kan bukan standar deviasi sampel ya, tapi standar deviasi populasi ya. Nah, standar deviasi sampel ini bisa kita pakai juga ya sebenarnya. Ya, tinggal dimasukkan saja rumusnya seperti ini, sebenarnya kurang lebih sama ya rumusnya. Caranya yang pertama tentu saja adalah kita rumuskan pertama adalah hipotesisnya. Tadi apa? Kita tentukan ya satu sisi atau dua sisi. Ternyata ini adalah satu sisi kurang dari 24 jam ya. Kalau kurang dari 24 jam ya berarti kita tentukan dulu hipotesa alternatifnya kurang dari 24 jam. Maka H0-nya adalah tinggal dibalik aja, lebih besar atau sama dengan 24 jam gitu. Terus kemudian kita hitung, kita masukkan angka-angkanya, kita dapatkan angka min 6,25 di mana. Lagi-lagi kita ke tabel ya, tetapi sekarang tabelnya bukan tabel Z, ya, tapi adalah tabel T. Nah, tabel T ini kita menentukannya adalah membacanya mana tadi tabel 34 ya. Tadi sampelnya kan 35 ya, berarti ada yang namanya derajat kebebasan ya atau degree of freedom ya. Degree of freedom itu N dikurangi 1, N itu sampelnya tadi 35 dikurangi 1, 34 dan alfanya ya, alfanya berapa? Alfanya biasanya kita pakai 5% ya. Berarti kita ke angka DF 34 dan 5% ya. Kita ke T tabelnya 34 ya, kurang lebih di sini lah ya 34 yang ada 30 sampai 40 ya, terus 5% yang bantil ya, yang atasnya yang bantil yang 5% berarti yang sini berarti jadi sekitar 1,689 gitu lah ya, 1,68 sekian-sekian gitu ya.
Nah, setelah kita dapatkan T tabelnya, kita bandingkan ya. Nah, atau di sini ya. Ini juga ada tabelnya 34 dan 5%, ya, maka ketemu 1,691 ya. Nah, jadi kita bandingkan nilai T tabel ini dengan hasil nilai hitungnya. T hitungnya tadi kita absolutkan ya menjadi 6,255. Kita ubah tadi kan negatif ya. Kita absolutkan menjadi 6,255. Nah, kalau 6,25 atau T hitungnya itu lebih besar dari T statistiknya ya, ini kan T statistiknya ini 1,69 ya. 1,691 kan lebih kecil dari 6,255 ya. Nah, kalau lebih kecil, dia simpulannya adalah menolak nol. Nah, ya, kita menolak nol ya. 1,69 didapatkan ya, 1,691 kita menolak 0. Menolak 0 berarti apa? Ini ditolak ya, nolnya ditolak. Kita warna merah berarti yang benar adalah rata-ratanya kurang dari 24 jam. Jadi benar mahasiswa yang disurvei oleh Pak Dukanya itu ternyata belajarnya kurang dari 24 jam dengan data yang seperti ini gitu ya. Nah, itu terus selanjutnya silahkan lanjutkan ini latihan soalnya. Silahkan dikerjakan latihan soalnya ini. 1, 2, 3, 4. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup.